Bapak Kolonel Dr. Andes Jamhari Hamzah SH, yang saya hormati Bapak Pendamping, Bapak Letkol Daris, para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer yang saya hormati dan saya banggakan. Hadir di sini sebagai narasumber utama kita, Bapak Wakil Ketua Pendidikan Timur, juga hadir para tadi ada Pak Panitra, sekretaris, ada dihadir oleh para pejabat di sini, ada Pak Kasubag, para Mitra Muda, ada para Panitra Muda, ada juga Bapak ada hakimnya, para Panitra Muda Hukum, ada Panitra Muda Permohonan, Panitra Muda Gugatan, dan ada juga para Kasubag. Hampir lengkap Pak pejabat di sini hadir diikut belakang menyaksikan acara ini. Atas nama Ketua Agama Timur, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer untuk Bapak melakukan studi lapangan. PA Jakarta Timur itu pengadilan agama yang perkaranya termasuk paling tinggi di pengadilan di wilayah hukum pengadilan tinggi agama pengadilan tinggi Jakarta. Kurang lebih dengan Jaksel ya. Kedua itu pengadilan Jakarta Selatan, kemudian pengadilan Jakarta Barat, pengadilan Jakarta Utara, kemudian pengadilan agama Jakarta Pusat. Itu berdasarkan urutan jumlah perkara. Setiap tahun pengadilan agama Jakarta Timur itu menerima perkara hampir 7.000. Ya, satu tahun 7.000 perkara. Tahun kemarin itu ya 7.000 lah, 7.000 lebih. Saya lupa lagi berapa lebih. Dan yang mendominasi perkara di pengadilan Jakarta Timur itu ya perceraian. Ya. Sehingga orang tahunya kalau pengadilan bercerai. Padahal kompetensi pengadilan agama itu kan ada selain perceraian ada zakat, infak, sedekah, wakaf, pewarisan, kemudian yang berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu ada tambahan, yakni menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Wajar kalau kemudian disebut pengadilan agama itu perceraian karena memang dominasi perkaranya ya perceraian. Perceraian ada dua, ada cerai gugat dan ada cerai talak. Kalau cerai gugat diajukan oleh pihak istri, kalau cerai talak diajukan oleh pihak suami. Di antara cerai gugat dan cerai talak ini yang sangat dominan di mana-mana itu cerai gugat. Berarti perempuan yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Terkait dengan di PA Jakarta Timur ini kami sampai data hari ini Pak ya, data hari ini untuk perkara perceraian ini PNS dan TNI ini jumlahnya untuk cerai talak itu jumlahnya 38, untuk cerai gugat 75. Ya. Di sini yang izin poligami nggak ada Pak. Hanya cerai gugat. Karena kalau izin poligami tidak boleh ya. Hari ini juga sedang ada masuk di satu ya dari TNI. Pak Wakil ini ketua dan Pak Wakil menyidangkan perkara tapi tidak banyak. Ini Pak Wakil aja sedang menangani perkara TNI itu 3. Saya sendiri yang perkara lebih sedikit sedang menangani satu perkara.
Insya Allah Bapak Ibu, Bapak semuanya nanti Pak Wakil akan menyampaikan terkait dengan insya Allah secara lengkap bagaimana struktur pengadilan agama, bagaimana cara berperkara dengan agama, termasuk bagaimana biaya. Banyak orang kalau berperkara dengan itu mahal, padahal tidak mahal Pak. Kalau memang datang sendiri, yang mahal itu kalau dia minta jasa ke Pak Advokat. Ya kami beri sosialisasi berperkara sendiri itu mudah, cepat dan murah. Karena para orang awam itu khawatir, mereka itu orang awam memang takut yang namanya itu pengadilan. Wah, nanti serem, gitu ya, biaya dipersulit, padahal tidak. Apalagi Bapak pengadilan agama Jakarta Timur ini sudah meraih prestasi zona integritas WBK, wilayah bebas dari kolusi tahun 2020 dan hari ini kita akan mempersiapkan untuk zona integritas menuju WBBM, ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena itu dipastikan di pengadilan Jakarta Timur tidak ada pungutan luar kalian, pungutan di luar sana. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kami berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hanya memang Bapak dari aspek sarana prasarana kita terbatas, karena kalau sarana prasarana menunggu anggaran dari Mahkamah Agung, ya. Dan satu-satunya gedung PA di wilayah PTA di Jakarta yang belum prototipe itu hanya Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pada waktunya dulu justru PA Jakarta yang paling bagus, ya, ketika di bawah Kementerian Agama, itu paling bagus kita. Setelah kemudian ada perombakan, pembangunan, malahan kita yang tertinggal. Karena itu mohon maaf Bapak kalau kemudian datang ke sini parkirannya sempit dan banyak para klien membawa kendaraan harus parkir di luar. Kalau masuk ke sini parkir gratis, tapi ketika di luar itu bukan tanggung jawab kami. Jadi kalau ada diminta biaya parkir, ya karena bukan wilayah kami. Saya kira itu Bapak. Nanti insya Allah ini hanya sebagai ya saya pendahuluan saja. Karena juga hari ini saya akan ada jadwal sidang Pak dosen. Kemudian juga kebetulan ada pendampingan jadi untuk WBBM dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Terima kasih kehadirannya dan silakan Bapak untuk bertanya di sini, silakan. Kalaupun Bapak mau langsung ke bawah melihat-lihat bagaimana pelayanan kami di PTSP, ya, bagaimana di situ ada pos waktu, ada ruang mediasi, ada ruang sidang, itu silakan. Bebas Bapak silakan untuk bertanya kepada pegawai di sini. Nanti dibimbing oleh Pak Wakil PA Jakarta Timur. Mohon maaf bila dalam penyambutan dan penerimaan kurang berkenan. Semoga Bapak datang ke sini diberikan keberkahan oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi makin militer baik, makin militer yang berintegritas, yang profesional, dan di antara Bapak mudah-mudahan ada yang jadi hakim agung dari militer baik. Terima kasih. Iya. Ada juga ketua MA yang dari militer Pak, ya, Pak Ali Sahid, kemudian juga ya banyak. Ini mudah-mudahan dari Bapak semua.
bisa nggak hakim SH lulusan dari STHM menjadi hakim di PA? Bisa Pak, tapi keluar dulu dari kriteria. Tapi memang kalau untuk di hakim, persyaratan di hakim di pengadilan agama itu Pak, di hakim yang lain, selain menguasai hukum-hukum positif, hukum syariah, itu ada salah satu syarat yang banyak orang mundur juga. Apa syaratnya? Harus lulus baca kitab. Baca kitabnya kitab gundul Pak. Jadi kalau Al-Quran ada barisnya, kalau ini nggak ada barisnya, ya kan? Quran dia udah susah, gimana bisa baca kitab gundul kan? Sekarang itu Bapak, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaian materi tentang kewenangan pengadilan agama dan permasalahannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur kepada Bapak Haji Ridwan Fauzi SAG MH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ini semoga yang saking baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini hari yang sangat berbahagia bagi kami bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim dengan Bapak pengampu ya dari dosen sekolah tinggi hukum militer, Bapak Hakim, kemudian rekan-rekan calon hakim, calon auditor ya dari militer ke depannya. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi perkenalan dengan Pak Ketua, beliau dari Garut, Subhan Fauzi. Saya dari Lombok, Ridwan Fauzi. Jadi saya dengan Pak Ketua itu saudara, tapi beda ayah dan ibu. Ya. Saya kebetulan baru 4 bulan di sini. Atau mungkin ada yang dari Lombok? Mahasiswa ya? Mahasiswa dari Lombok ada nggak? Nggak ada ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kami bisa bertemu dengan bapak-bapak dari mayoritas dari Matra Darat ya, yang dua dari Matra Udara. Yang dari udara itu ada yang satu saya, mohon maaf saya kagumi, Ibu Hakim, kalau tidak salah Brigjen Farida. Evi Zuraida yang surat bintang 1 ya. Siap, Kadis mau. Alhamdulillah. Saya sering baca beliau, saya ambil pelajaran dari beliau seorang ibu rumah tangga menjadi hakim dalam sebuah dialog di dulu itu kalau nggak salah yang viral Bapak ketika nangani perkara rekan-rekan kita dari Kopassus pembunuhan di Sulu kalau nggak salah. Cebongan ya, yang melibatkan itu ya, betul ya, itu ya. Nah, kemudian ada dialog beberapa bulan setelah perkara itu diputus. Kalau saya di Majalah Tempo, saya baca beliau bercerita setiap akan memulai persidangan yang belum pernah atau bahkan jarang saya bisa lakukan sampai hari ini, beliau melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat minimal sebelum akan melakukan sidang. Sholat sunat taubah itu yang beliau lakukan. Itu yang saya selalu menginspirasikan diri dari pengalaman beliau sebagai hakim. Kan di Rutut apa Pak? Diskumau ya. Alhamdulillah. Ya. Kadiskum mau ya. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang ada di depan saya ke depannya mudah-mudahan banyak berkarir menjadi hakim militer. Kalau hakim militer kan perkara tidak terlalu banyak bapak ya, tapi tunjangannya tinggi. Nah, ya. Jadi kalau Pak Ketua tadi beliau secara kepangkatan di sipil itu sudah 4D. Kalau di militer beliau itu sudah minimal bintang 1 brigjen. Ya, dan mudah-mudahan bapak-bapak semua nanti bisa melaju terus ke bintang 1, bintang 2. Ya, sampai nanti kalau bisa sampai jangan sampai ke bintang 7, Pak. Ya. Bapak-bapak semua yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan mencoba sharing ya terkait dengan seputar peradilan agama. Ya, seputar peradilan agama. Tadi saya sudah minta izin kepada Bapak dosen mungkin maksimal 30 menit. Ya, saya akan sampaikan. Setelah itu kita lebih banyak sharing dialog. Ya. Selanjutnya setelah sharing dialog acara kita resmi di sini selesai. Monggo bapak-bapak kami persilakan kalau berkenan untuk keliling ke bawah melihat proses persidangan, mungkin ruang persidangan, fasilitas-fasilitas yang ada di kami untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Seperti Bapak Ketua sampaikan tadi, saya sampai hari ini di Jakarta Timur, ini yang sudah putus itu ada 3 perkara dari teman-teman militer. Pertama kemarin, mohon maaf, seorang kolonel, istrinya dokter, dari Kesehatan Angkatan Darat. Ada apa ya? Ya, ada Kesehatan Angkatan Darat yang kantornya karena kalau salah di dekat-dekat Ramadjati ya. Nah, Ramadjati. Itu yuk. Hari ini akan masuk rekan-rekan Bapak semua dari Matra Darat, Serka, pangkatnya Serka. Dia berdinas di Pusdikes. Ya, Pusdikes yang di Delaran Bogor. 3 minggu yang lalu saya sudah putus 1, tapi beliau minta kalau tidak salah di Mabes AL Angkatan Laut. Jadi sudah 3 dan 1 ini sedang berproses yang saya tangani sendiri. Kemudian ada juga perkara-perkara lain yang masih sedang berjalan sampai hari ini belum diputus dari rekan-rekan kita yang kebetulan punya masalah rumah tangga dari Angkatan Darat. Yang terakhir itu yang masih berproses ini beliau Kesatuan Mabes AU, kemudian istri dokter gigi di RSPAD. Ya, ini sudah dari bulan November 2022 sampai hari ini kami belum putus karena terkait masalah administrasi. Ya, apa itu izin atasan. Nah, ini nanti akan kita singgung sedikit di situ. Ya, bapak-bapak yang saya banggakan, kita mulai ya. Untuk penyelesaian sengketa di pengadilan agama, seperti tadi Bapak Ketua sampaikan, memang masih banyak didominasi oleh perkara perceraian, ya. Karena sengketa yang ada di peradilan agama itu memang bermuara kepada sengketa dalam keluarga, ya, sengketa dalam keluarga. Makanya kalau di luar negeri, di Australia misalnya, pengadilan agama itu disebut family court. Ya, pengadilan keluarga. Meskipun ada juga yang memplesetkan kemudian menjadi pengadilan cinta katanya. Iya, pengadilan cinta, tetapi tidak salah. Karena kalau cinta sudah tidak ada, rasa sayang sudah tidak ada, kata Iwan Fals, keadilan susah akan datang. Ya, karena di situ dan hampir semua, mohon maaf, hampir kebanyakan tindakan kriminalitas di luar. Ya, baik yang ada unsur kekerasan maupun tidak. Yang ada unsur kekerasan ya tentu pembunuhan dan sebagainya. Yang tidak ada unsur kekerasan, mohon maaf, korupsi misalnya. Orang bisa saja korupsi karena tidak ada tidak ada nasihat mungkin ya.
tidak ada peran dari ibu, dari istri yang kurang memperhatikan suami untuk tidak melakukan perbuatan hal yang dilarang. Jadi hampir semuanya orang broken home, semuanya dari masalah keluarga. Jadi tidak heran kalau perkara di pengadilan agama kebanyakan dari masalah seperti tadi. Nah ini mohon maaf izin dan ya yang dari Bali ya, kami di Muslim itu dasar hukum kita sudah jelas. Pertama Al-Quran ya bagi Bapak Ibu. Ini sesungguhnya ayat Al-Quran di situ hanya berbicara tentang hakim, tetapi bukan tidak mungkin ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa sesungguhnya yang dituntut itu berlaku adil itu adalah semuanya, bukan hanya jabatan hakim, tapi juga auditornya di sana, ya. Karena disitulah nanti akan ditentukan di tahap penuntutan, Pak ya. Nah, auditor itu akan sangat menentukan pasal berapa yang akan dia terapkan, ya, untuk dibebankan kepada terdakwa sangat bergantung kepada auditor. Ya, kalau di peradilan sipil sebelum ke auditor di tingkat kepolisian dulu, penyidikan. Nanti di situ diolah semuanya. Kalau orangnya tidak jujur, orangnya tidak punya integritas, maka dari tahap penyidikan sampai penuntutan bahkan sampai tahap putusan sangat mungkin ya pasal-pasal yang akan diterapkan itu sudah ada deal sebelumnya, dan itu sudah sering sekali kita dengar, sudah lumrah kita dengar ada istilah mafia ya, mafia peradilan, mafia kasus, pokoknya apapun jenisnya namanya, tapi bungkusnya sama, yaitu tidak punya integritas. Maka Al-Quran sangat menekankan, Islam, ajaran agama manapun saya yakin menekankan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil. Yang berikutnya, ini dasar konstitusi. Yang ke depan mudah-mudahan Bapak bisa masuk di lembaga ini. Ya, peradilan militer, agama, pengadilan negeri, tata usaha negara, ya, satu-satunya di antara lembaga lain ya tentu yang disebut secara khusus dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 24 ayat 2, bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya, ya, peradilan di bawahnya. Ada pengadilan militer utama Pak ya, namanya ya, utama tingkat 1 ya, ada utama tinggi ya, militer ya, oke. Sampai dengan di Mahkamah Agung ada juga kamar agama, militer dan tata usaha negara. Nah ini kemudian sejarah peradilan agama secara singkat saja Bapak Ibu ya. Hari ini tanggal 2, kemarin tanggal 1 Agustus banyak yang menyebut itu sebagai hari kelahiran peradilan agama. Ya, 1 Agustus. Kenapa disebut hari peradilan agama? Karena pada saat itulah secara kelembagaan pemerintah kolonial dulu membentuk peradilan agama, tetapi hanya sebatas di Jawa dan Madura. Ya. Sebelum ada, kalau istilah kita state blade itu mungkin peraturan pemerintah ya Pak Hakim ya, peraturan pemerintah kolonial Belanda dulu tahun 1882 nomor 152 tentang pembentukan agama di Jawa dan Madura. Ya, maka orang banyak yang menyebut 1 Agustus itu adalah sebagai hari kelahiran peradilan agama. Meskipun di satu sisi ada juga yang menyebutnya sebagai hari bergabungnya peradilan agama. Kenapa? Karena hampir seluruh kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu punya lembaga peradilan. Ya, jadi ulamanya sekaligus juga sebagai hakim qadhi pada zaman itu. Ya, tapi karena masalah politis dan sebagainya, Belanda hanya mengakui dan melakukan pembentukan peradilan agama hanya terbatas di Jawa dan Madura. Terus Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Bali kemana? Kan nggak ada. Jadi lembaga
peradilan agama hanya diakui yang ada di Jawa dan Madura saja pada saat itu. Ya. Kemudian setelah kemerdekaan, ya muncul PP 45 tahun 57 tentang pembentukan mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Ya. Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua, Ambon dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian setelah itu muncullah Undang-Undang Nomor 14 tahun 70 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan juga salah satunya adalah tentang peradilan militer. Ya, tentang kekuasaan kehakiman. Ya, militer, tata usaha negara, tata usaha negara belum ada saat itu. Militer, agama dan umum. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 35 99 junto Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 junto 48 tahun 2009 memberikan tempat kepada seluruh lembaga peradilan yang ada, PN, PA, militer dan tata usaha negara sebagai salah satu peradilan di Indonesia. Ya, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman. Kemudian kalau yang 49 itu paket peradilan dulu istilahnya, paket lembaga peradilan. 48 kekuasaan kehakiman, 49 tentang perubahan tentang pengadilan umum, peradilan negeri, kemudian 50 itu amandemen tentang pengadilan agama. Jadi paket peradilan 48, 49, 50. Kemudian hukum acaranya mulai berlaku secara resmi ya, yang diakui oleh negara mulai tahun 1989 yang memperkuat tentang kelembagaan peradilan agama itu sendiri. Ya. Undang-Undang Nomor 7 itu tentang peradilan agama, ya, yang pada saat itu yurisdiksi kewenangan materinya hanya sebatas tentang hukum keluarga. Cerai, talak, kewarisan, wasiat, hibah, ya dan sebagainya. Tapi hanya sebatas itu. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jangkauan kewenangan peradilan agama ditambah lagi satu. Apa itu? Yang tadi Bapak dosen sudah sebutkan, hukum ekonomi syariah. Ya. Jadi kalau ada konflik antara lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu apa? Bisa berbentuk bank, ya, bisa berbentuk finance, ya, apapun namanya lembaga keuangan, selama transaksinya dilakukan berdasarkan syariah, ya, maka kewenangan penyelesaian sengketanya ada di pengadilan agama. Ya, jadi perluasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ditambah dengan ekonomi syariah. Kompetisi absolut Undang-Undang 3 tahun 2006 ya. Perkawinan mencakup tadi harta bersama, perceraian, ya, pengangkatan anak, dispensasi kawin, termasuk pembatalan perkawinan. Ya, pembatalan perkawinan. Kalau yang pembatalan perkawinan ini bisa menyangkut sipil maupun militer juga. Kemudian perkara tentang waris, ya, dan di sini juga cukup banyak mungkin imbas dari waktu pandemi kemarin Bapak, ya, waris sama permohonan penetapan ahli waris, ya, yang itu cukup banyak di pengadilan agama dan kebanyakan meninggalnya itu adalah ketika pandemi tadi, ya. Kemudian juga ada wasiat, ya, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Ya. Ini menjadi kewenangan dari peradilan agama secara materi. Dan kalau secara formil, hukum acaranya yang berlaku adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri. Tidak ada perbedaan. Ya, sama. Mulai dari tata cara pendaftaran, kemudian pemanggilan pihak berperkara, persidangannya, tahapan-tahapan persidangan
acara 1. Ya, hukum acara 1. Kalau nanti kita coba gambarkan alur perkaranya ya, mulai dari pemaparan ini satu contoh kasus ini nanti. Nah, ini metode penyelesaian sengketa menurut hukum Islam dan ya yang sering kita kenal, tetapi yang baru dilaksanakan oleh sebagian besar kita hanya nomor 3, ya, hanya nomor 3. Yang nomor 1 perdamaian itu susah. Tingkat keberhasilan mediasi kami juga di sini tidak sampai 5%, lebih enggak sampai, ya, tidak sampai 5%. Maksud kami adalah keberhasilan perdamaian yang menyelesaikan sengketa secara keseluruhan tidak sampai 5%. Yang banyak itu adalah kesepakatan perdamaian sebagian. Apa bisa? Contoh misalnya, nah ini deh, perkara rekan kita yang kolonial ini misalnya. Kalau perkara perceraian itu diajukan atas kehendak suami, namanya cerai talak. Nah, karena suami yang mengajukan, maka ada beberapa implikasi ke depan yang harus dibebankan, ditanggung oleh seorang suami untuk diberikan kepada mantan istri sebagai hak-hak pasca perceraian. Contoh, ada namanya nafkah selama iddah, namanya masa iddah. Ada namanya mut'ah, ya. Ada juga namanya kalau istri meminta nafkah terhadap anak, itu bisa. Nah, umumnya di tingkat mediasi hanya ini yang berhasil didamaikan, ya, menyangkut tentang nominal kewajiban seorang suami. Tetapi persoalan pokoknya tentang perceraian itu tidak berhasil, jarang berhasil, ya, jarang sekali berhasil. Yang mau rukun damai kembali sebagai suami istri itu jarang, ya. Kebanyakan, yang mohon maaf Bapak ya, orang yang perkara cerai itu lebih kepada adisional sifatnya. Saya bilang adisional apa? Apa namanya? Mereka itu mohon maaf ya, dari perkara yang seperti saya tangani selama di sini ini, rupanya mereka sudah punya calon, Pak. Iya. Jadi mereka kesini itu hanya menyelesaikan administrasi, ya, untuk mengganti buku nikah, sekaligus menambah. Iya, menambah buku nikah, sekaligus mengganti buku nikah yang lebih baru, plus mengganti istri yang lebih baru. Itu yang kebanyakan terjadi. Ya, jadi yang pertama, sulhu dan tahkim mediasi itu yang sudah kita laksanakan di sini, tapi sedikit sekali yang berhasil. Arbitrase, ya, ini metode penyelesaian perkara. Kemudian kalau di militer kan nggak ada mediasi itu ya. Tetapi sistem semacam peradilan koneksitas ya. Ada mediasi nggak Pak? Ada. Ini tadi pertanyaannya saya ingat tentang peradilan koneksitas, bisa nggak teman-teman ini yang mahasiswa menjadi hakim peradilan agama? Tadi kan Pak Ketua sudah sampaikan bisa, ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Mundur dulu dari militer baru bisa, kan gitu ya. Yang baru ada kan hanya peradilan koneksitas saja ya, ya, tapi itu hanya sebatas pidana Pak. Ya, oke, pidana. Kemudian ini diantaranya tadi ya, APS ya, alternatif penyelesaian sengketa. Ini sekali lagi mohon maaf, hanya lingkupnya perkara perdata, ya, penyelesaian sengketa di pengadilan negeri, pengadilan umum, bahkan tata usaha negara hampir sama. Alternatif penyelesaian sengketanya litigasi, ya ini tentu hanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tidak yang lain, ya, pengadilan. Kemudian yang non litigasi, ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan ya, ada di Undang-Undang
Kalau negosiasi di peradilan militer ada nggak Pak? Dalam peradilan pidana nggak ada Bapak ya, negosiasi nggak ada. Yang mungkin akan ada itu rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi kemungkinan. Tapi ini bukan menyangkut pidana militer sih, pidana pada umumnya. Ya, konsiliasi, makanya ada istilah sering kita dengar rekonsiliasi. Ya, libatkan pihak ketiga berdasarkan sengketa secara damai. Yang sekarang ini yang sedang viral, mohon maaf bapak-bapak, itu adalah terkait dengan keluarnya Kepres 1 2022 kalau nggak salah. Dan nomor 2 2023 terkait tentang apa? Mohon maaf mungkin ada. Pemerintah menyatakan, mohon maaf ya, ini sudah kasus kajian kita ini, Bapak ya. Maksud saya dalam lingkup kajian ya. Kasus yang saya sebut dalam lingkup kajian kita sebagai akademisi. Berdasarkan Kepres tadi 1/2022 dan 2023 bahwa peristiwa tahun 65 itu adalah merupakan pelanggaran HAM berat. Ya, berdasarkan Kepres tadi. Oleh karena merupakan pelanggaran HAM berat, maka tentu ada implikasi kewajiban pemerintah ganti rugi. Disitulah ada muncul istilah rekonsiliasi. Jadi nanti akan ada upaya perdamaian, bahkan meminta maaf kepada orang yang selama ini tertuduh sebagai orang-orang kita ini itu rekonsiliasi. Ya. Tapi sekali lagi ini adalah kajian akademis kita. Arbitrase, ini arbitrase. Kalau di peradilan agama secara nasional sudah ada Badan Arbitrase Syariah, ya, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Basarnas namanya. Kalau di peradilan agama ada terkait Basarnas, maka satunya lagi ada lembaga Basarnas. Basarnas ya Pak, pernah dengar kan? Badan Sar Nasional sekarang lagi heboh-hebohnya tuh. Ya kan? Nah, itu yang saya maksudkan tadi, ada koneksitas di situ ya. Mohon maaf, kenapa sampai ribut dua lembaga antara sipil dan militer tadi ya? Ini lagi-lagi mohon maaf, ini kajian akademis kita. Kajian akademis ya. Pemeriksaannya mungkin bisa pemeriksaan koneksitas, tetapi penyelesaiannya tetap melalui peradilan militer. Kan seperti itu Pak ya. Itu yang diinginkan oleh pihak Mabes TNI dan didukung oleh, mohon maaf, dari Menko Polhukam. Ya, pemeriksaannya secara koneksitas, nanti peradilannya melalui peradilan militer. Nah, ini mediasi persamaan dan perbedaannya. Kalau mediasi itu kebanyakan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang cara penyelesaiannya di luar pengadilan ya. Itu mediasi dan arbitrase di luar pengadilan. Mediatornya siapa? Boleh melibatkan hakim, boleh melibatkan mediator non hakim. Kalau kami di sini, alhamdulillah karena perkara lumayan banyak, mediator kami semuanya dari luar, yang sehari-hari, ya, yang berupaya untuk mendamaikan para pihak berperkara. Semua mediator kami dari luar, jumlahnya 8 orang. Hakim itu secara otomatis adalah mediator ex officio, dia adalah mediator. Kapan hakim bisa menjadi mediator? Kalau sudah tidak ada mediator non hakim, baru hakim pemeriksa perkara boleh di situ menjadi mediator. Selama masih ada mediator luar yang ada di sebuah lembaga peradilan, maka hakim tidak boleh menjadi mediator. Ya. Ada beberapa kode etik bagi seorang mediator, contohnya kalau mediatornya itu dari dalam internal pengadilan, boleh hakim, boleh panitera atau siapapun di situ. Kalau yang selain hakim, maka orang itu harus punya ijazah, mohon maaf, sertifikasi sebagai seorang mediator. Sama dengan mediator dari luar yang akan bertugas menjadi mediasi di pengadilan agama, dia harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi di Mahkamah Agung. Untuk
khusus di peradilan agama, asas personalitas keislaman menjadi syarat utama. Maksudnya apa? Kalau dalam hal yang terkait dengan perdata antar seseorang, ya perdata ya, tidak terkait dengan benda perdata, maka yang bisa mengajukan perkara ke pengadilan agama itu adalah khusus orang yang beragama Islam. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang dari non muslim atau lembaga yang tidak berasaskan, mohon maaf, keislaman misalnya, tapi berperkara di PA, bisa nggak? Bisa. Tapi itu hanya terkait dengan perkara ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Mohon maaf. Lembaga-lembaga finance, lembaga-lembaga keuangan kan sekarang banyak bermunculan dengan label-label syariah. Ya. Banyak itu. Bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, pegadaian syariah, yang belum ada itu kolam renang syariah. Nah, itu belum ada kolam renang syariah, itu belum ada. Yang lainnya semuanya sudah syariah semuanya. Nah, selama akad kontraktual antara pihak pemberi jasa dengan nasabah, katakanlah begitu ya, dilakukan secara akad syariah, maka itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Meskipun, mohon maaf, secara kelembagaan di situ adalah lembaga milik orang non muslim misalnya, tetapi karena lembaganya itu berdasarkan prinsip-prinsip keislaman, maka bisa berperkara di pengadilan agama. Ya. Termasuk juga terkait dengan tahap pelaksanaan putusan, eksekusi. Kami di sini sudah ada banyak belasan menerima perkara eksekusi. Kalau yang terkait dengan kelembagaan tadi, ada namanya eksekusi hak tanggungan. Ya, eksekusi hak tanggungan. Eksekusi itu dilakukan oleh dua lembaga. Pertama, peradilan itu sendiri, baik peradilan agama, militer, atau usaha negara, itu bisa melaksanakan eksekusi. Yang kedua, oleh pihak lain, lembaga lain. Apa itu lembaga lain? Ada lembaga namanya Kantor Pelayanan dan Kekayaan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Hutang dan Lelang Negara, KPKNL kalau salah namanya. Ya, KPKNL. Itu menjadi lembaga yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi, ya, terhadap hak tanggungan. Hak tanggungan itu apa? Mohon maaf, kita ini sebagai aparatur negara, sipil, militer, 90% mungkin ya, sertifikat rumah, apartemen, mobil, bahkan mungkin ya sudah lama sekolah di bank. Kebanyakan kita begitu kan ya. Nah, kalau sudah diagungkan ke perbankan sebagai jaminan hutang, ya, maka nanti kalau bapak-bapak pernah transaksi hutang nggak dengan pihak bank? Sering ya. Kalau sering berarti banyak pengalaman. Coba bapak-bapak perhatikan, ini kali ini umum, harus minimal kita tahu ya. Setiap bapak akan melakukan transaksi dan menandatangani akta perjanjian hutang di bank, ya, atau di lembaga keuangan syariah ataupun lembaga mana saja, pasti ada irah-irah di atasnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasti itu ada. Tulisan itu ada dalam kontrak tua yang bapak tanda tangani. Tulisan irah-irah ini juga akan ditulis oleh pihak pemberi hutang kreditur di sertifikat yang menjadi agunan kita. Akan ditulis di situ demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Kalau sudah dijadikan jaminan ke pihak perbankan, maka perbankan besok lusa dia bisa melakukan eksekusi lelang terhadap harta yang kita jaminkan itu, meskipun tanpa ada persetujuan dari pengadilan.
Jadi mereka langsung akan melakukan eksekusi. Ya, itu namanya eksekusi hak tanggungan dan dilakukan oleh lembaga negara tadi. KPKNL karena jangkauannya tidak merata ke seluruh daerah, maka negara memberi peluang. Maka dibentuklah ada beberapa lembaga swasta yang berafiliasi yang tugas dan kewenangannya diakui oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk melaksanakan eksekusi. Balai lelang, ya, balai lelang negara, ada juga lelang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta yang sudah terakreditasi di Kementerian Keuangan. Ini dia bisa melakukan eksekusi langsung tanpa izin dari pengadilan. Karena sudah ada irah-irah tadi, demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau sudah ada seperti itu, kekuatannya sama dengan putusan. Ya, itu eksekusi hak tanggungan. Kalau terhadap eksekusi non hak tanggungan tetap dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara. Kalau di bapak-bapak kedepannya akan eksekusi itu dilakukan oleh auditor, Pak ya. Auditor ya, auditor. Penuntut umum ya, penuntut ya. Yang kedua ya, persidangannya ini sama dengan di mana-mana, persidangan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang. Contoh ditentukan lain oleh undang-undang itu adalah perkara perceraian. Pemeriksaannya bersifat tertutup. Ingat ya, perceraian pemeriksaan perkaranya bersifat tertutup. Tetapi ketika pembacaan putusan harus bersifat terbuka. Ya, buka tutup, buka tutup. Yang ketiga, ini prinsip yang ketiga ya, personal equality before the law. Ini sama saja mungkin di peradilan kita juga ada. Ya. Kemudian bersama kedudukan prinsip hakim aktif. Ini tadi sudah kami sampaikan hukum acara kita sama peradilan militer ketatanegaraan ini. Statistik perkara sampai dengan kemarin tanggal 31 Juli 2023 3.665 yang kami sudah terima di Pengadilan Jakarta Timur. Dengan kekuatan sumber daya kami hakim ada 19 orang, termasuk saya dan Pak Ketua 19 orang. Kemudian panitera pengganti kami ada 18 kalau salah. Ditambah dengan jurusita. Nah, bagaimana struktur kami DPA? Struktur kami DPA, PN, kemudian tata usaha negara sama. Tidak ada yang berbeda. Ya, kami nggak tahu nanti kalau di Indonesia apa ya strukturnya. Satu lembaga. Kalau kami berdasarkan Perma 5 2015 ya yang terbaru itu, kalau dulu pimpinan, ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris itu menjadi satu. Lembaga panitera sekretaris itu menjadi satu orang. Tetapi setelah munculnya Perma nomor 5 kalau salah ya, nomor 7. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang pemisahan jabatan panitera dan jabatan sekretaris. Ya, maka sejak saat itu panitera beda orangnya, sekretaris juga beda orangnya. Jadi kalau di kami ada 2 unit yang terbesar, unit kepaniteraan dan unit ke sekretariatan. Sekretariatan ini menjadi support system. Mereka mendukung kegiatan tupoksi kami teknis justisial untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Ya, jadi sekali lagi struktur kami ketua, wakil ketua, di sampingnya ada hakim. Nanti pimpinan ini ada ketua dan wakil, kemudian selalu berkoordinasi dengan hakim. Kemudian di bawahnya secara vertikal panitera, sekretaris. Di bawah panitera ada panitera muda, ya, ada panitera muda hukum, ada panitera muda gugatan, ada panitera muda permohonan. Kalau di pengadilan agama, kalau di pengadilan negeri ada panitera muda perdata, panitera muda hukum, panitera muda banding. Kalau di pengadilan negeri, ya. Kalau sekretariat sama, Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan PTIP, ya. Sama
semua struktur kami pengadilan negeri agama bahkan dengan tun sama strukturnya. Yang berbeda hanya tupoksi sehari-hari yang berkaitan dengan yurisdiksi kewenangan, kompetensinya saja yang berbeda. Kalau secara struktur tidak ada perbedaan. Ya, bapak-bapak yang saya banggakan mungkin itu dulu ya. Kemudian ini saya secara singkat ya alur perkara ya, alur perkara. Ini adalah perkara yang nomor 5571 tanggal 22 Desember, di mana pemohonnya seorang anggota TNI. Seorang anggota TNI berpangkat melati 3 dengan istri melati 2. Bukan, melati 1. Melati 2 kan level Pak. Ini melati 1 mayor. Jadi ketika ada perkara, pemohon datang langsung ke pengadilan agama untuk ini. Ya. Ada istilah gugatan dan permohonan. Kalau di pengadilan agama, permohonan itu maksudnya adalah perkara yang di dalam tidak ada sengketa, yaitu permohonan. Tetapi dikhususkan untuk perkara cerai talak, ya, karena mengandung sengketa, jadi dia itu diperiksa secara kontentius. Ya, meskipun penyebutannya para pihak itu adalah pemohon dan termohon, karena yang mengajukan adalah pihak suami, maka disebut dengan pemohon. Istri disebut termohon. Ya, kalau pihak istri yang mengajukan maka disebut dengan penggugat. Ya, suami disebut tergugat. Kedua-duanya diperiksa secara kontentius. Ya, kontentius. Kemudian pendaftaran perkara, Bapak datang ke kantor untuk mendaftarkan perkara, ya, diregistrasi di bawah, diberikan nomor perkaranya. Setelah itu ditetapkan majelis hakimnya, ya. Setelah PMH ditetapkan, baru ke bawah ditetapkan panitera pengganti bersamaan dengan penetapan jurusita pengganti. Ya. Setelah komplit semua para petugasnya, maka barulah berangkat ke tahap selanjutnya. Majelis hakim menetapkan hari persidangan. Hari persidangan. Minimal sebelum persidangan, H-3 persidangan, ya, hari kerja, para pihak yang berperkara harus sudah dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti. Ya, H-3 maksimal, H-3. Ya. Kalau para pihak memberikan kuasa kepada seorang kuasa itu bisa datang dari keluarga, bisa datang dari orang luar. Kalau datang dari keluarga, kalau besok lusa Bapak ada terima kuasa dari keluarga, namanya kuasa insidentil. Tetapi terbatas orangnya, ya, terbatas orangnya hanya dari garis lurus ke samping dan ke bawah dulu, baru ke atas, bawah atas dan ke samping. Tapi hanya sampai tingkat derajat ketiga, itu baru boleh menjadi wakil untuk menerima kuasa dari anggota keluarganya dalam semua perkara perdata, boleh. Yang kedua, kalau kuasa itu dari orang luar, maka dia harus punya izin beracara yang kita kenal dengan istilah advokat, pengacara. Ya. Kalau para pihak memakai jasa pengacara untuk mendampinginya beracara di pengadilan, maka relas panggilan sidang langsung disampaikan kepada pengacaranya, bukan kepada pemohon. Seperti contoh dalam kasus ini, Bapak kolonel kita memberi kuasa kepada seorang pengacara, maka relas panggilannya disampaikan kepada pengacaranya. Ya. Demikian juga dengan pihak dari istri, karena masing-masing pakai pengacara, jadi panggilan disampaikan oleh jurusita kepada pengacara. Pada sidang pertama, kalau para pihak datang
maka hakim akan langsung memerintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Kalau para pihak datang, ya maka. Bagaimana kalau tidak datang, Pak? Kalau salah satu pihak tidak datang, sidang ditunda. Ya, sidang ditunda untuk kembali memanggil pihak yang tidak datang. Jika pemohon tidak datang, yang mengajukan perkara tidak datang, sementara yang digugat atau istri datang pada hari itu, hakim boleh mengambil sikap. Sikap apa? Dia boleh langsung menggugurkan permohonan itu, gugatan. Kenapa? Karena suami ini berarti dianggap tidak serius untuk beracara. Ya. Sebaliknya, kalau termohon atau tergugat yang tidak datang pada hari sidang pertama, maka sidang ditunda untuk dipanggil lagi kepada termohon atau tergugat tadi. Berapa hari? Tidak ditentukan. Ya, harinya tidak ditentukan. Acuannya tetap untuk melaksanakan panggilan pemerintah kepada para pihak minimal 3 hari. Jadi kalau 3 hari sidang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sidang hari Kamis bisa untuk ditunda. Asal panggilan tetap dilaksanakan pada hari Senin itu. Karena kan aturannya minimal 3 hari sebelum sidang para pihak harus sudah dipanggil. Kalau sidang hari Senin maka bisa ditunda ke hari Kamis dengan syarat jurusita sudah harus memanggil pihak pada hari Senin. Itu ya. Kemudian sidang kedua. Kalau pada sidang kedua para pihak datang, majelis hakim kewajibannya mendamaikan para pihak. Ini jangan lupa. Ya, dalam perkara perdata yang dilakukan oleh hakim kepada para pihak itu adalah mengupayakan perdamaian dulu di antara mereka. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak berhasil didamaikan oleh hakim, barulah hakim masuk ke tahap berikutnya. Hakim memerintahkan, mengharuskan, wajib hukumnya para pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, perdamaian melalui bantuan mediator. Kalau tadi perdamaian dari hakim, karena tidak berhasil, maka masuk ke tahap berikutnya, perdamaian melalui bantuan mediator, mediasi tadi. Ya, nah pada saat mediasi inilah, pada tahap mediasi inilah, para pihak dibebaskan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan itu, tetapi dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya apa? Kesepakatan yang dibuat tidak boleh melanggar norma-norma agama, kesusilaan, norma-norma yang bertentangan dengan hukum. Ya. Kalau terjadi kesepakatan perdamaian dalam perkara cerai, kalau terjadi kesepakatan perdamaian maka otomatis perkara selesai. Cabut. Dalam perkara perceraian. Ya. Sebaliknya, kalau dalam perkara kebendaan, kalau terjadi perdamaian, maka opsinya diberikan kepada para pihak. Ya, para pihak. Pertama, opsinya apa? Mereka boleh meminta atau memasukkan dalam klausul perdamaiannya itu pencabutan perkara. Yang kedua, meminta kepada hakim untuk menetapkan kesepakatan yang sudah terjadi di antara para pihak tadi yang sudah ditandatangani untuk dikukuhkan oleh majelis hakim. Ya. Nah, produk dari majelis hakim yang mengukuhkan perdamaian di antara para pihak yang berperkara namanya akta pandanding. Ya, akta pandanding. Ya, produk hakim berupa penetapan yang mengukuhkan, yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang sudah terjadi di antara para pihak berperkara. Ya, nah, kekuatan hukum dari akta pandanding yang berupa kesepakatan para pihak tadi sama dengan proses putusan melalui persidangan reguler seperti biasa. Karena dalam putusan tentang akta pandanding juga ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ke depan jika ada salah satu pihak yang sudah sepakat tadi, ya, mau menarik diri dari kesepakatan tadi, atau melanggar kesepakatan, atau tidak melaksanakan kesepakatan tadi,
maka pihak yang haknya merasa dirugikan bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Contoh perkara waris. Ada, nah kita biar enak ya langsung saja kita sebut. Ada anggota DPR RI 3 periode meninggal. Kemudian diajukan gugatan perkara waris ke sini oleh ahli warisnya. Berhasil dinamakan oleh mediator sampai menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian ini kemudian dikukuhkan oleh hakim sehingga berbentuk akta pandai, akta perdamaian. Di antara isinya adalah bahwa istri yang menguasai sebagian besar dari harta almarhum suaminya berdasarkan kesepakatan perdamaian, istri harus menyerahkan bagian dari saudara-saudara almarhum, saudara-saudara almarhum. Ya, tetapi istri mungkin tidak mau menyerahkan dengan berbagai macam alasan tidak mau serahkan kepada ahli waris yang lain. Nah, ahli waris yang lain yang ada dalam kesepakatan tadi bisa mengajukan permohonan eksekusi ke sini. Itulah kelebihan dari penyelesaian perkara melalui mediasi, lebih cepat daripada persidangan biasa. Kalau persidangan biasa bisa 2-3 bulan, tapi kalau melalui perdamaian tadi bisa cepat selesai. Asalkan perdamaian tadi dibuat pertama karena tidak melanggar norma kesusilaan hukum agama, dan yang paling penting dibuat serigid mungkin, sedetail mungkin perdamaiannya. Ya, mungkin bapak-bapak mungkin pernah nangani ada orang yang mau berdamai, dan itu sering kita temui dalam hal keseharian kita. Contoh yang sekarang disebut dengan di kepolisian dalam bentuk pidana itu apa namanya? Restoratif justice ya, restoratif justice. Nah, itu kasus pidana misalnya pelanggaran terhadap undang-undang ITE, itu yang paling sering, ya, penghinaan, pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kan orang sekarang itu sedikit-sedikit merasa dicemarkan nama baiknya, sedikit-sedikit merasa terganggu privasinya, sedikit-sedikit orang merasa tidak nyaman dengan orang lain sehingga melaporkan itu kepada kepolisian. Itu kan pidana, karena ancamannya bisa di penjara. Nah, kalau mereka sebelum persidangan atau pada tahap penyelidikan ada perdamaian di antara pelapor ya dengan yang dilaporkan, maka selesai di situ. Tidak akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian atau sampai kepada penuntutan, pemeriksaan dan sebagainya. Cukup sampai selesai di situ. Itu yang namanya restoratif justice. Ya, hanya untuk perkara-perkara pidana ringan kayaknya itu bisa. Ya. Bapak Ibu semua, nah ini terkait dengan aturan yang mengikat bapak-bapak selaku anggota TNI aktif ya. Mohon nanti saya dikoreksi, saya hanya temukan ini yang terbaru Bapak, Peraturan Panglima Nomor 50 2014. Apa ini yang terbaru? Maksudnya yang terbaru karena belum ada lagi kan? Belum ada. Nah, betul Pak ya. Ya. Kemudian ini dikokohkan dengan Surat Edaran Mahkamah Nomor 10 Tahun 2020. Ya. Nah, kalau orang yang akan melakukan permohonan cerai talak atau akan mengajukan cerai gugat, baik dari istri maupun dari suami, kalau kebetulan dia seorang ASN, PNS, maka syarat utama yang ditampilkan adalah surat izin. Ya, kalau di polisi dan di ASN, hakim itu sebenarnya dia bisa bersifat pasif terhadap administrasi dari izin atasan, khusus untuk PNS. Kenapa? Kalau sudah
sudah diberikan izin kelonggaran waktu oleh majelis hakim untuk mengurus izin, tetapi sampai pada waktu persidangan belum bisa mengurus izin seorang PNS, maka setelah 6 bulan hakim tadi akan menanyakan kepada pihak yang mengajukan gugatan dan cerai, apakah akan melanjutkan perkaranya atau mencabut. Ya, kalau mau lanjut, maka penggugat ini si istri atau pemohon seorang suami yang PNS tadi membuat surat pernyataan atas sementara 10.000 bahwa dia sanggup menerima apapun sanksi dari sanksi kepegawaian terutama, ya, karena dia bercerai tanpa ada izin dari atasan. Ya, setelah 6 bulan bisa membuat opsi seperti itu khusus untuk PNS. Kalau terhadap teman-teman yang dari tentara, militer aktif, maka mengacu kepada SEMA 2020. Kalau tadi di PNS, kalau suami PNS, istri PNS, yang mengajukan cerai suami, maka istri ini tidak wajib mendapatkan izin dari atasannya. Ya, tidak wajib. Ya, hanya sebatas memberitahukan kepada atasannya bahwa dia ada gugatan cerai dari suaminya, seperti itu. Tetapi khusus untuk rekan-rekan militer, ya, istri ataupun suami salah seorang hanya menjadi salah seorang yang menjadi tentara, ya, suami tentara, istri sipil misalnya. Tentara yang militer ini kalau mau mengajukan cerai harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasannya. Demikian pula istrinya harus ada izin dari kesatuan suaminya. Kenapa? Karena dia dipersamakan statusnya dengan suaminya. Itu khusus untuk militer dan teman-teman di kepolisian. Ya, itu bedanya. Bagaimana kalau sampai dalam persidangan tidak mendapatkan izin? Ini contohnya. Ini contoh perkara Bapak Kolonel, ya, yang pada saat dia mengajukan perkara, mendaftarkan perkaranya ke sini belum memperoleh izin dari atasannya. Ya, atasannya. Akhirnya ditunda selama 6 bulan untuk memberikan izin. Selama 6 bulan penundaan itu, ya, maka kami juga punya kewajiban. Apa kewajiban kami? Kami berkewajiban mengirimkan surat memberitahukan bahwa ada penundaan sidang terkait dengan perkara permohonan yang diajukan oleh kolonel ini terhadap istri ini. Itu kewajiban kami, memberitahukan. Karena kemarin ada perkara sudah sampai tahap kasasi, Bang. Pada tahap kasasi melibatkan militer aktif. Tingkat pertama, tingkat banding. Karena tidak ada izin, suami cukup membuat surat pernyataan tadi, ya, dikabulkan oleh hakim, diputus. Ya, istrinya keberatan. Keberatannya kenapa? Hanya diajukan kasasi. Keberatannya karena suami ini belum mendapatkan izin dari atasannya dan kami juga belum mengirimkan ini surat pemberitahuan ke instansi suami yang merupakan anggota militer tadi. Akhirnya berdasarkan fakta-fakta inilah oleh Hakim Agung di Mahkamah Agung sana membatalkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding. Kenapa? Karena pengadilan lalai dalam hal memberitahukan tentang adanya gugatan cerai, permohonan cerai ini kepada kesatuan dari tempat yang bertugas tadi. Ya, jadi kami punya kewajiban sekali lagi untuk memberitahukan kepada instansi tempat Bapak berdinas, ya, kemudian tempat Bapak-bapak berdinas bagi yang akan mengajukan permohonan cerai, ya, akan memproses rekomendasi untuk mengeluarkan surat izin melakukan perceraian. Ya, yang belum ada itu izin poligami memang belum ada, Bapak. Belum ada sampai hari ini. Dan tidak ada yang mau, Pak. Nah, itu susahnya. Nah, saya tidak tahu karena takut atau ada apa saya. Termasuk saya belum dapat izin untuk poligami, Bapak ini, Pak. Baru sudah kita usahakan tapi belum dapat. Nah, yang susah itu kan izin dari samping. Kalau izin atasan insya Allah bisa kita urus, ya. Tapi izin dari samping ini yang berat. Nah,
izin dari samping itu wajib ada. Ya. Iya, harus diperiksa dan langsung ditanyakan, dikonfirmasi di persidangan. Tidak bisa hanya surat persetujuannya saja yang ada tapi orangnya tidak ada. Bagaimana kami akan bisa mempercayai ini? Karena bisa saja yang menandatangan ini istri orang atau orang lain kan, bukan istri yang bersangkutan. Makanya wajib secara imperatif kami harus hadirkan istri untuk menanyakan kebenaran tanda tangan dalam surat persetujuan. Ya, mohon maaf bapak-bapak, ternyata lebih dari 30 menit jadi. Silakan, mungkin ada hal yang mau ditanyakan, kita sharing kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua Provinsi Agama Jakarta Timur, Bapak Ridwan. Oke, silakan sampean diizinkan untuk makan. Pak Ridwan Fauzi, terima kasih Bapak Ridwan, masya Allah. Waduh, cerah sekali bagi keterangannya dan memang materinya cukup menarik, permasalahan dan menyangkut masalah TNI, dan itu yang kami harapkan Bapak dan kami inilah. Jadi saya berharap nanti masuk ke jajaran sarta militer, kasus-kasus mengenai perceraian mereka bisa menyelesaikan. Masalah biayanya tadi belum Pak. Nah mungkin Bapak. Biaya itu ada komponen biaya ya. Komponen biaya perkara. Pertama ada pendaftaran. Ini untuk PNBP. Kemudian ada biaya proses, ya. Pendaftaran ini 30.000, biaya proses 100.000. Kemudian yang ketiga panggilan. Kalau perkara menyangkut tentang perceraian yang diajukan oleh seorang suami, maka perhitungannya ada rumus itu 3 dan 4. Maksudnya 3 dan 4. Suami nanti akan dipanggil 3 kali, istri akan dipanggil 4 kali. Ya, itu rumusnya 3 dan 4. Kalau kami memakai rumus untuk memudahkan saja sebenarnya, memudahkan kasir dalam melakukan taksiran terhadap biaya perkara. Satu contoh misalnya nih. Tadi biaya pendaftaran 30.000. Kemudian biaya proses 100.000. Panggilan. Tadi kita hitung 3 dan 4, berarti 7 ya. Kita anggap biaya panggilan itu kalau di kami di Peradilan Agama, Tata Usaha Negara dan Negeri sama metode penghitungannya. Radius biaya panggilan sangat ditentukan oleh jarak tempat tinggal para pihak radius. Radius 1, kalau kami di sini hanya ada 2 radius 1 dan radius 2. Contoh kalau radius 100.000 misalnya, 100.000 ya, berarti kalau 7 kali panggilan sama dengan 700.000 kan ya. Jadi 700.000 untuk panggilan, biaya proses 100.000, pendaftaran 30.000. Nah, kemudian nanti PNBP. PNBP yang pertama ada PNBP panggilan pertama dan kedua untuk penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon. PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya, PNBP panggilan untuk penggugat dan tergugat, tapi hanya untuk panggilan pertama saja. Yang kedua ada PNBP berupa redaksi, ya. Redaksi itu cuma 10.000, dan yang terakhir materai 10.000. Cuma itulah biaya berperkara di pengadilan. Seperti Pak Ketua tadi sampaikan, kalau biaya perkara di pengadilan sangat murah sekali. Sudah jelas diumumkan, disampaikan kepada publik melalui website resmi pengadilan. Sudah lengkap jelas. Yang bikin mahal itu karena memakai jasa pengacara, itu yang bikin mahal. Ya. Saya tidak tahu kalau di Jakarta itu tarifnya berapa, tapi dulu ketika 2008
kami diklat di Ciawi, diklat hadir Pak di Ciawi. Salah seorang dari narasumbernya adalah saat itu ya ketua Ikatan Pengacara Muslim saat itu. Ya, dia cerita tahun 2008 itu untuk perkara cerai yang paling sederhana kasusnya di wilayah Jakarta pada saat itu 2008 nominalnya 8-9 juta untuk fee pengacara saat itu 2008 sekarang 2023 sudah 15 tahun. Bapak-bapak bisa menghitung sendiri kira-kira berapa kenaikannya itu ya, apakah sudah termasuk dengan biaya inflasi dan sebagainya saya nggak tahu tuh, tapi kira-kira itu sudah gambaran ya. Jadi perkara di pengadilan sebenarnya tidak terlalu mahal. Ini yang perkara resmi sederhana. Kalau menyangkut harta, ada lagi nanti namanya biaya komponen, itu biaya pemeriksaan lokasi objek, ya, pemeriksaan objek, ya, PS, ya, pemeriksaan setempat. Bapak-bapak itu mungkin sekedar gambaran untuk biaya berperkara, komponen-komponen harus dibayar oleh para pihak. Kemudian ada juga komponen biaya PNBP lainnya berupa permintaan salinan putusan. Itu per lembar sesuai dengan PP nomor 2 2019 tentang PNBP yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya termasuk militer. Ya, kalau ada yang datang ke kantor Bapak untuk mengambil salinan putusan misalnya, akan ada biaya PNBP kalau nggak salah Rp300 per lembar. Nah, yang kedua, PNBP kalau yang kami di sini pengambilan akta cerai. Akta cerai itu PNBP-nya sekitar 15.000 ya Pak Parmut ya kalau nggak salah. 10.000. Cuma itu saja. Tidak ada biaya-biaya yang lain. Kalau ada biaya yang lain yang diminta oleh kami, teman-teman kami, maka dipastikan itu adalah pungli, ya, pungli. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada terjadi di sini. Oke, mungkin itu sekedar dari kami. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Wakil yang kaitan untuk masalah biaya juga jelas. Kecuali ya kalau dia pengacaranya apalagi kalau itu bisa ratusan juta bos, yang bakat yang berkenal itu. Mungkin bisa ratusan juta kan. Dia pilih-pilih. Saya kira ini bisa kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan siapa Mbak. Silakan. Siap. Ya, satu-satunya dulu silakan, nanti 3 orang kita ajukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan yang diwakili oleh Bapak Wakil, kemudian yang terhormat juga Bapak dosen kami, Kabak Midik izin dan Dasis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang diberikan atau yang disampaikan oleh Bapak Wakil. Mohon izin, tadi sudah dijelaskan tentang prosedur tata cara pengajuan gugatan atau permohonan yang dilakukan oleh prajurit TNI maupun istrinya. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, apabila dalam perkara prajurit TNI atau pasangannya mengajukan gugatan atau permohonan cerai langsung ke pengadilan tanpa melalui prosedur mendapatkan surat izin cerai terlebih dahulu dari atasan sesuai dengan Perpam TNI nomor 50 tahun 2014, dan perkara ini hampir sering terjadi di satuan-satuan TNI
sehingga perkara ini menjadi perkara yang menonjol di lingkungan TNI. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak selaku hakim menyikapi kejadian ini, dan apakah ada solusi terbaik menurut Bapak? Karena apabila terus berlarut-larut, maka akan terus-menerus terjadi kejadian seperti itu. Sedangkan kami prajurit TNI dan keluarga besar TNI harus mengikuti peraturan yang ada di instansi TNI, termasuk dalam pengurusan cerai. Karena apabila tidak mengikuti akan berdampak pada hukum disiplin dan hukum administrasi militer. Kemudian selanjutnya, bagaimana proses pemanggilan terhadap prajurit TNI? Apakah pemanggilan tersebut ditujukan kepada pribadi prajurit TNI tersebut sesuai dengan alamat dari domisili prajurit tersebut, atau dikirimkan ke alamat satuan prajurit tersebut? Demikian pertanyaan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus. Tadi kita orang pelada cukup satu ayat usia. Ronaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang terhormat Bapak dosen Kolonel Jaga Purnawirawan Jabari Hamzah, selanjutnya Bapak Pendidik, hormati, yang kami hormati pula Detasis dan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Mohon izin, di sini yang kami tanyakan berkaitan dengan Perpang TNI nomor 50 tahun 2014 yang dihubungkan dengan SEMA nomor 10 tahun 2020. Di situ menyebutkan bahwa penundaan persidangan itu selama 6 bulan, mohon izin Bapak. Nah, bagaimana apabila selama 6 bulan itu pemberitahuan penundaan itu yang diajukan kepada atasan langsung tentang permohonan atau penggugat atau termohon atau tergugat itu tidak ada tanggapan ataupun tidak ada surat izin yang keluar selama 6 bulan itu dari atasan langsungnya. Demikian. Apakah ada tindak lanjut lagi, permohonan lagi, atau mengalihkan ke persidangan selanjutnya ini? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ronaldo. Masih ada satu lagi, Bang. Iya, silakan. 12. Mohon izin, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan, yang kami hormati Bapak dosen, yang kami hormati Bapak Kapamendik, Letkol Darwis, yang saya hormati Komandan Satuan Siswa. Mohon izin, saya mahasiswa Bagus Triawan STM 26, izin bertanya mengenai proses sengketa gugat cerai yang diajukan oleh istri prajurit atau TNI. Dalam prosesnya itu kan melalui upaya damai dulu dari hakim itu. Apabila upaya damai itu dari hakim tidak berhasil, kemudian dilakukan mediasi melalui mediator. Apakah seorang komandan dari prajurit tersebut itu dapat sebagai mediator? Kemudian yang kedua, apakah dalam pelaksanaannya dalam memutus mediasi di sini itu sudah pernah melakukan panggilan kepada atasan yang bersangkutan sebagai mediator? Demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang ketiga ini Pak, jadi ada ada izin, tapi kemudian mediatornya apakah diserahkan kembali kepada komandan itu ada. Saya kira itu permasalahan di TNI, begitulah kira-kira Pak Rujem. Kami silakan kembali 3 orang saja dulu Pak. Terima kasih. Izin teman-teman calon hakim, calon auditor militer ya. Ini terkait dengan izin
pada dasarnya izin atasan entah militer maupun sipil tidak mengikat hakim. Itu pada asasnya tidak mengikat hakim. Ya, izin atasan dan baik dari militer maupun non militer tidak mengikat hakim. Tetapi ya, meskipun demikian tetap ada kewajiban dari hakim untuk memerhatikan jika tidak ada izin tadi. Bukan berarti begitu kami merasa independen, tidak ada ikatan, tidak terikat dengan izin tadi lantas kami abaikan begitu saja, tidak. Ya, ada tetap kami punya kewajiban. Yang pertama dilakukan adalah ada dua hal yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal ini pengadilan terhadap permohonan atau gugatan cerai yang diajukan oleh teman-teman anggota militer yang belum ada izin. Yang pertama adalah menunda persidangan. Ya, ini prosedurnya. Menunda persidangan selama 6 bulan. Ya, untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan atau pemohon mengurus surat izin dari atasan atau kesatuannya. Ya. Nah, kemudian dalam tenggang waktu 6 bulan tadi pula pengadilan juga harus mengirimkan pemberitahuan, ya, surat pemberitahuan kepada kesatuan dari tempat tugas penggugat atau pemohon tadi yang isinya bahwa ada gugatan perceraian atas nama ini dan ini. Itu saja, Pak. Itu saja sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi sekali lagi terhadap yang belum ada izin kami akan melakukan 2 hal. Pertama menunda persidangan selama 6 bulan. Yang kedua kami memberitahukan adanya gugatan cerai dari anggota TNI kepada kesatuannya masing-masing. Itu saja. Khusus untuk PNS tetap prosedur yang pertama kami lakukan menunda 6 bulan. Tapi tidak ada kewajiban dari kami untuk memberitahukan itu kepada satker yang bersangkutan. Ya. Nah, kalau di PNS tadi kami sampaikan, kalau yang mengajukan itu istri, kemudian suami misalnya, istri bukan anggota PNS, maka tidak ada kewajiban dari istri. Ataupun istri seorang ASN, dia tidak wajib mendapatkan mengurus izin cerai dari atasan. Cukup sekedar memberitahukan ya kepada atasannya bahwa dia dalam posisi digugat oleh suaminya. Cukup itu saja. Kalau yang sipil. Kalau yang militer tadi kami sudah sampaikan, kalau yang kebetulan suami militer apa namanya? Kalau Bayangkari kan ini Persit Chandra Kirana. Betul ya? Nah, Persit Chandra Kirana anggota Persit, ibu anggota Persit, dia dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi suaminya. Maka meskipun dia bukan anggota TNI, hanya anggota Persit saja, tetap harus mendapatkan izin dari kesatuan suaminya. Begitu Bapak ya? Jangan salah. Nah, jadi itu aturannya. Jadi pertanyaannya Bapak yang pertama dengan yang kedua tentang izin tadi sama. Pertama, prosedurnya adalah kami menunda persidangan selama 6 bulan untuk beri kesempatan ya mengurus surat izin. Yang kedua, dalam tenggang waktu 6 bulan tadi, maka kami harus juga secepatnya memberitahukan kepada kesatuan yang bersangkutan bahwa tentang ada gugatan cerai, hanya saja belum dapat izin. Ya. Yang berikutnya tentang panggilan. Pada prinsipnya panggilan itu harus dilakukan, disampaikan kepada secara prinsipal istilahnya. Prinsipal itu adalah personnya, disampaikan kepada orang bersangkutan secara langsung. Ya. Nah, kalau pada saat pemanggilan jurusita petugas tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung, maka menurut undang-undang pemanggilan tadi harus dilakukan oleh jurusita melalui kelurahan.
kepala desa. Ya, nanti ditulis oleh jurusita di dalam berita acara panggilan bahwa panggilan sudah dilaksanakan di tempat penggugat atau tergugat, tetapi tidak bertemu dengan penggugat. Kemudian relas panggilan ini, berita acara relas panggilan ini disampaikan melalui kelurahan setempat untuk diteruskan kepada penggugat. Itu ya, kalau dia tidak memakai pengacara. Kalau yang memakai pengacara, maka panggilan disampaikan kepada kuasanya, pengacara. Ya. Nah, dalam hukum acara dimiliki Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terkait pemanggilan itu harus dilakukan di tempat tinggal, bukan di alamat domisili. Karena sangat mungkin KTP-nya Matraman, ya, tapi tempat tinggalnya di Bekasi. Kan banyak seperti itu kan? Jadi undang-undang menyebutkan pemanggilan harus dilakukan di tempat tinggal senyatanya, bukan di tempat tinggal domisili. Ya, makanya kalau dalam perkara perceraian, ya, baik yang suami mengajukan ataupun istri, maka negara dalam hal ini melalui perundang-undangan sangat menghargai kedudukan seorang istri. Bagaimana bentuk penghargaan itu? Suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan gugatan cerai di tempat tinggal istri. Nah, ini bedanya ya. Sebaliknya, kalau istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dilakukan di tempat tinggal istri. Itu salah satu bentuk penghargaan perlindungan hak kepada seorang istri. Ya, itu bedanya. Di tempat tinggal istri. Berbeda dengan perkara lain, selain perkara perceraian, maka gugatan itu selain perkara cerai diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Ya, tempat tinggal tergugat. Kalau pidana kan nggak ada panggilannya kan? Maksudnya langsung ditahan kan? Nah, ya. Yang kedua, kalau perkara itu menyangkut tentang harta benda, ya, maka gugatan terhadap objek harta benda tadi, sengketa hak milik, misalnya ya, waris dan sebagainya, harus diajukan di tempat pengadilan yang mewilayahi objek itu. Bagaimana kalau objeknya banyak? Satu apartemen di Jakarta Timur, satu ada di Jakarta Pusat, satu di Jakarta Barat dan sebagainya. Penggugat diberikan hak opsional untuk memilih di pengadilan mana akan diajukan. Yang penting salah satu dari objek itu, bukan melihat jumlah banyaknya objek. Misalnya karena objeknya lebih banyak di Jakarta Barat, maka harus diajukan di Jakarta Barat. Tidak. Yang terpenting di tempat ada objek yang akan digugat. Itu Bapak ya. Dan sekali lagi, pada prinsipnya panggilan harus disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung. Kalau melalui kuasa harus dipanggil kepada kuasanya langsung. Kalau tidak bertemu, relas disampaikan melalui kantor desa, kantor lurah untuk diteruskan selanjutnya kepada penggugat atau kuasanya juga bisa. Jika tidak bertemu dengan kuasa, tetap melalui kelurahan. Nah, ini yang ketiga, tahapan mediasi. Bisa nggak ada pihak luar gitu Pak ya? Yang seorang komandan jadi boleh mediatornya. Iya. Setahu saya, kalau tidak salah, mohon izin koreksi nanti ya. Kalau di kepolisian ataupun bahkan tentara, surat izin bercerai itu akan dikeluarkan oleh atasan kesatuan kalau upaya mediasi di tempat kesatuan juga sudah dilakukan dan tidak berhasil. Biasanya begitu. Prosedurnya begitu kalau saya Bapak ya. Ya. Jadi mediasi dilakukan sebelum para pihak itu berperkara ke pengadilan. Artinya di tingkat kesatuan juga sudah diupayakan damai. Ini kemarin saya tahu dari beberapa kasus. Yang terakhir itu kolonel, saya lupa namanya, dari kesehatan angkatan darat. Kebetulan rumah istri tergugatnya di termohon di Cibubur sini. Jadi beliau bercerita saat mediasi di kesatuan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.
Dan itu yang betul. Ajaran Al-Quran juga mengajarkan begitu. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada konflik antara istri dan suami, jangan langsung tiba-tiba ke pengadilan. Dikit-dikit ke pengadilan, dikit-dikit pengadilan. Sementara mediasi keluarga belum pernah dilakukan. Lah dulu saja ketika akan menikah, berapa tahapan itu dilewati bapak-bapak? Pertemuan keluarga, menentukan hari pernikahan, hari pesta, siapa yang akan diundang, tempatnya di mana, hotel mana, semua dibicarakan dulu ketika akan menikah. Ketika ada konflik pun harusnya begitu, melibatkan keluarga. Tapi kan orang jarang mau melakukan hal seperti ini. Konsep Al-Quran bilang begitu, hakim dulu melalui dari keluarga. Ya, yang kedua tahapannya, kalau ada konflik seperti itu, fa'izuhunna, beri nasihat. Suami menasehati istri, istri menasehati suami. Ya. Yang kedua, kalau sudah dinasehati tidak bisa, masuk ke tangga berikutnya. Apa itu? Wahjuruhunna fil madaji. Itu bahasa Al-Quran itu. Tahap yang kedua ini apa? Pisah ranjang. Ya. Sekarang orang kita tidak, baru ribut sedikit pisah rumah, tempat tinggal. Maksudnya apa sekedar pisah ranjang? Siapa tahu kalau nanti malam hujan lebat berubah pikiran, tinggal masuk. Itu maksudnya itu tadi kan, pisah ranjang itu. Itu di situ hikmah yang tersembunyi di situ. Karena umumnya kita kalau sedang tahap otak, situasi psikis kita sedang emosi, mohon maaf, kadang akal sehat itu tidak berfungsi. Kan begitu yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar ketika mohon maaf kasus Sambo. Iya kan? Emosi sesaat. Akhirnya kemudian ya terjadi apa yang akan terjadi. Kenapa? Kan akal sehat tidak jalan, hanya gara-gara emosi. Begitu pula dalam konflik rumah tangga, tahapan tadi hadirkan keluarga untuk didamaikan para pihak, orang-orang yang dituakanlah dari keluarga suami, dari keluarga istri. Yang kedua nasihati. Kalau sudah tidak dinasihati, pisah tempat tidur. Kalau pisah tempat tidur, pisahan yang tidak bisa, baru ke tanggal berikutnya. Wadribuhunna, boleh kau memukul istri, tapi jangan sampai ada asumsi kekerasan dalam rumah tangga. Pukulan untuk yang sekedarnya untuk memberi peringatan, ya. Pukul meja, tapi tentu jangan pakai palu. Oke, pakai tangan saja. Makanya saya sering bilang kalau dalam persidangan itu, mohon maaf Bapak, KDRT itu asumsinya begitu dengar KDRT orang dipukul dengan kayu, ditampar, ditenang dan sebagainya. Itu asumsi orang ketika mendengar KDRT. Saya sampaikan kepada para pihak, mulai hari ini buang asumsi seperti itu. Kita ganti KDRT itu artinya bukan lagi kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kenikmatan dalam rumah tangga. Setuju kan ya? KDRT itu kenikmatan dalam rumah tangga. Ya, bukan dalam rumah tangga orang, rumah tangga sendiri. Karena sekarang banyak orang merasa tidak nyaman dengan rumah tangganya, tetapi nyaman dengan rumah tangga orang lain. Ya kan? Maka muncullah istilah pelakor itu kan. Nah, itu. Nah, itu tahapan-tahapan dalam Al-Quran juga sudah diajarkan, dan ini diterapkan dalam persidangan, asas-asas peradilan, perdamaian, mediasi, termasuk dalam menghadirkan komandan tadi. Itu juga merupakan bentuk personifikasi dari keluarga. Komandan itu mungkin lebih tahu persoalan anak buahnya dari orang tua yang bersangkutan. Makanya komandan kita hadirkan dalam mediasi tadi untuk mencoba mendamaikan. Meskipun di tingkat kesatuan sudah ada upaya mediasi, tetapi tidak berhasil misalnya, maka di tahap mediasi di persidangan boleh, ya silahkan saja, ya komandan mendampingi, pengacara mendampingi untuk melakukan upaya perdamaian mediasi. Jadi gitu ya Bapak Ketua kelas, silakan komandannya ataupun siapa boleh mendampingi bermediasi. Termasuk tentang tahapan mediasi, panggilan mediasi tadi sudah. Oke, mungkin itu ya jawaban dari kami. Mohon maaf ini Bapak Wakil
wakil minta kita jam 11 untuk cukup untuk diskusi pagi. Mungkin satu atau dua orang tadi, ya dua orang terakhir. Yang depan ini saja sama yang apa sih Rinaldo apa tadi udah? Ini Bapak yang tadi maksudnya setelah kan menunda persidangan selama 6 bulan. Itu belum keluar surat izinnya untuk cerai. Nah, setelah 6 bulan itu bagaimana sikap? Tidak keluar kan ya? Siap. Udah keluar. Kalau sebelum 6 bulan udah keluar. Siap. Kalau Gitu. siap kalau setelah 6 bulan belum ada keputusan bagaimana dari yang izin? Sikap dari pengadilan izin. Ya. Mungkin itu yang satu lagi silakan. Nah, waktu udah ya si Mamet ya. Saya bertanya tentang perceraian. Apakah di Pengadilan Agama Jakarta ini ada kasus kawin paksa yang berujung perceraian? Pertanyaan keduanya, bagaimana menurut Bapak Wakil Ketua jika ada kasus kawin paksa yang berujung perceraian? Demikian, Pak. Iya, mungkin terakhir satu lagi tadi siapa belakang yang mau ngajukan? Izin sama dengan Ronaldo karena setelah 6 bulan putusannya, setelah belum apakah Oke. Iya. Terima kasih. Siapa? Kebanyakan. siap itu izin setelah 6 bulan tadi apakah sebelum keluar putusannya apa sudah bisa dinyatakan untuk cerai atau Iya. sudah keluar dulu? Iya. Begitu. Satu lagi mau depannya mana? Siap. Masih kamu lagi. Kamu udah yang baru aja. Yang baru. Belum. Eh? Tadi sedikit izin. Oh tadi sebelahnya. Iya. Mohon izin, terima kasih Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Bapak dosen, Bapak Mending, terima kasih rekan sekalian. Yang saya tanyakan bagaimana pemanggilan anggota TNI yang digugat, mau dibilang mindalik Bapak, yang digugat cerai istrinya. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa jangka waktu pemanggilan itu 6 bulan. Kemudian penundaan ya. Sedangkan anggota TNI ini kita ketahui sedang melaksanakan tugas operasi. Yang kita ketahui biasanya kurang lebih 1 tahun sampai 11 sampai 1 tahun. Mohon izin bagaimana penyelesaiannya itu? Jadi ini pas dinas luar lebih dari setahun ya. Siap. Jangan terakhir. Terima kasih. Iya, terakhir. Silakan. Mohon izin, saya mahasiswa Hamid, mahasiswa 359. Mohon izin bertanya berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi di Pengadilan Agama Cilacap. Yang bersangkutan adalah prajurit TNI AD. Diajukan gugatan perkawinan oleh pejabat KUA karena yang bersangkutan TNI AD tersebut menikah dengan menggunakan surat izin kawin yang dipalsukan. Yang saya tanyakan dalam hal ini, apa yang menjadi pertimbangan hakim di sini dalam memutuskan pembatalan perkawinan ini? Yang dilihat ini apakah dilihat dari hukum materialnya yaitu Undang-Undang Nomor 174 dan KAI, atau melihat peraturan lain seperti Perpangkai Nomor 50 tahun 2014? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Iya, saya kira pertanyaannya cukup berguna bagi kami Pak. Kalau berjalan. Terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, kawin paksa. Ada beberapa kondisi ya. Ada kawin paksa, ada kawin dipaksa, ada kawin terpaksa. Ya kan ya? Ini kita lihat dan kita temukan dalam keseharian kita. Ada orang yang dipaksa kawin, ada yang terpaksa kawin, ada yang terpaksa harus dikawinkan. Nah, mudah-mudahan yang ketiga ini tidak terjadi di keluarga kita ya.
Yang terpaksa dikawinkan itu biasanya berhubungan sama satpol pp, Bapak. Biasa seperti itu ya. Kalau di Jakarta Timur baru-baru ini kan yang viral itu saya tidak tahu posisi Taman Kota itu di mana karena dijadikan tempat kumpul-kumpul LGBT katanya kan. Saya nggak tahu kalau di Utara Kota Jakarta Timur itu biasanya harus seperti itu yang masuk kategori ketiga. Kalau ada perempuan di situ dipaksa harus kawin. Nah, kawin paksa. Ada Perma nomor 5 2019 tentang dispensasi kawin. Dalam undang-undang memang ada izin kawin, ya, di Undang-Undang 174 yang sudah diperbarui, diganti, diamandemen dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Kalau ini kan undang-undang berlaku secara umum, baik muslim maupun non muslim. Nah, di situ ada ketentuan izin kawin. Izin kawin itu bagi yang belum berumur saat itu 16 tahun dan 19 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diamandemen lah undang-undang itu menjadi 16 tahun 2019. Karena dirubah, sebelumnya 16 sudah perempuan menjadi 19. Kemudian yang laki 19 menjadi 21 tahun. Nah ya, dalam Perma nomor 5 tentang dispensasi kawin, salah satu tujuan utamanya dari keluar Perma tersebut adalah untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai ya bukan melakukan perkawinan secara terpaksa. Yang kedua adalah bukan melakukan perkawinan juga secara dipaksa. Itu tujuan utamanya Perma nomor 5 2019 tentang dispensasi kawin. Maka di situ ada beberapa syarat-syarat formil, kekhususan dari perkara tentang tentang dispensasi kawin tadi. Contoh syarat formil itu adalah pertama, pada saat persidangan kedua orang tua dari mempelai laki maupun perempuan harus dihadirkan di persidangan. Itu syarat formil. Ya. Syarat formil itu artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka putusan itu bersifat NO, tidak dapat diterima. Ya, di NO diterima, tidak dapat diterima. Kalau syarat formil, salah satunya tadi menghadirkan kedua belah pihak orang tua dari masing-masing mempelai pria dan atau wanita, ya, kedua-duanya itu hadir. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi perkawinan itu apakah dipaksa atau terpaksa, melalui juga kewajiban yang mengajukan permohonan dispensasi kawin itu adalah harus orang tua atau wali dari calon pengantin, ya, wali atau pengantin. Jadi di Jakarta Timur apalagi saya baru 4 bulan dan rasanya belum pernah ada perkara kawin paksa di sini di Jakarta Timur, ya. Yang berikutnya tentang pembatalan perkawinan. Apakah ini terkait dengan surat izin secara administrasi atau tidak? Kami tidak bisa mengomentari putusan ini kalau kami tidak lihat berkas secara utuh putusannya. Tetapi yang bisa saya pastikan bahwa hakim terutama ya tidak, tadi dari awal saya sampaikan, hakim tidak terikat dengan surat izin. Karena itu bukan hukum acara, ya. Hakim tidak terikat dengan surat izin, karena itu bukan hukum acara, itu prinsipnya. Tetapi bukan berarti kami mengabaikan tentang hukum administrasi yang berlaku di PNS maupun di militer tadi, ya. Nah, untuk penghargaan kami menghargai instansi lain, terutama bapak-bapak militer. Kalau tidak ada izin sampai saat pendaftaran sampai persidangan, bagaimana? Yang pertama, kami harus menunda 10 bulan, 6 bulan, yang beri kesempatan untuk mengurus izin. Yang kedua, kewajiban kami memberitahukan kepada kesatuan, instansi kesatuan Bapak bahwa ada gugatan perceraian atas nama si A dan si B. Bagaimana jika setelah 6 bulan tidak ada? Ya, kewajiban hakim sudah dilaksanakan. Pertama, kami sudah menunda 6 bulan.
Yang kedua, kami sudah memberitahukan ini kepada instansi. Kalau sampai 6 bulan pun tetap tidak ada izin, maka kami sekali lagi berlepas tangan. Karena itu bukan kewajiban kami. Kewajiban kami sudah kami laksanakan, menunda persidangan, memberitahukan kepada atasan. Jadi kalau sudah 6 bulan, sekali lagi persidangan tetap dilanjutkan. Dan biasanya teman-teman hakim akan menyuruh ya pihak itu untuk menandatangani surat pernyataan bersedia menerima sanksi administrasi kepegawaian dari kesatuannya atau dari PNS dari kantornya berdinas. Biasanya seperti itu. Ya, kalau sudah 6 bulan, ya kewajiban dari pengadilan memberitahukan adanya gugatan sudah dilaksanakan oleh hakim sudah menunda 6 bulan, maka jika tidak ada juga surat izin yang terbit, maka tetap perkara dilanjutkan. Ya, gitu. Hari ini yang mendaftar itu kebetulan satu bangsa dengan saya, orang Lombok. Ya, kalau tidak salah namanya Serka. Kalau 4 itu Serka apa ya? Serma Lukman Hakim. Dia bertugas di Pos Tigas yang di Jalan Raya Bogor itu. Ya, Keramat Jati. Kasusnya Islam saja. Beliau itu sudah ditinggalkan oleh istrinya 3 tahun yang lalu. Tapi bukan meninggal, dia meninggalkan rumah. Beda nih kan? Dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya. Entah dia sekarang hidup gimana itu perempuan. Selama 3 tahun. Dari tahun kemarin, teman kita ini sudah mengurus izin ke kesatuannya. Tapi oleh atasan yang mungkin sambil berguyon, canda, dia bilang tidak akan pernah saya kasih izin kepada kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya teman ini bertahan selama 3 tahun tidak dapat izin untuk melakukan perceraian, dan saya sangat bangga kagum sama orang ini. 3 tahun hidup hanya dengan 2 orang anaknya tanpa istri. Dan dia jalankan semua tugas sebagaimana biasa, berdinas di Pos 3 sebagai pelatih jasmani kalau nggak salah. Nah, pelatih jasmani di situ, dan baru minggu kemarin lah keluar izin dari atasannya. Alhamdulillah sekarang sudah keluar, dan rencananya baru hari ini akan didaftarkan di sini. Ya, nah, yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kalau terhadap teman-teman militer ataupun PNS yang akan melakukan perceraian, biasanya teman-teman kami di PTSP sana yang pertama ditanyakan dulu adalah surat izin itu. Ya, kalau mereka belum punya, akan disarankan oleh petugas kami untuk mengurus izin dulu, izin dari atasan, dari kesatuan dulu, baru mendaftar perkaranya di sini. Nanti untuk tujuannya adalah semata-mata untuk mempercepat proses persidangan. Saya kira mungkin Bapak ya. Dan ini kami mohon maaf karena sudah jam 11 lebih 10. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.